Hari ini di Kecamatan Tebet, kami ucapkan terima kasih. Tentu saran dan masukan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini akan menjadi catatan yang penting Kita bagi kami. mengikuti adalah aturan per Bawaslu mengenai tahapan misalkan tadi pemilihan. Kalau saya sih selama aturan waktu tahapan itu masih dibolehkan seperti yang dijelaskan tadi Pak Ardi. Terjadi dugaan pelanggaran itu bisa disampaikan kepada kami lembaga penyelenggara atau pengawas kecamatan, Pak Jaya serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Langsung saja bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua dan juga semangat yang disampaikan oleh pihak KDM bahwa kehadiran kita ini kan bagian dari disebut istilah konsolidasi demokrasi. Bahwa konsolidasi demokrasi ini memiliki landasan hukum perintah surat edaran dari Bawaslu RI nomor 2 dan nomor 5 bahwa kita harus melakukan atau mendengarkan atau berdiskusi ngobrol bersama komunitas perkumpulan masyarakat untuk mendengarkan bagaimana pemilu yang diharapkan lah kira begitu. Nah dari situ kita tidak lanjuti bertemu dengan Pak Wali, kita bertemu dengan Kesbang, kita bertemu dengan PLN Kota, yang salah satu rumusannya adalah kita ke masing-masing kecamatan atau ke FKDM kecamatan, maka kita jadwalkan ketemu setiap minggu pada hari Kamis sore jam 3 sampai selesai. Karena memang itu pun berdasarkan hasil koordinasi. Teman-teman biasa kumpul itu di sore hari lah kayak gitu. Ada banyak tema atau isu yang ingin kita banyak terima dari teman-teman. Ada isu tentang kampanye, isu tentang politik sara, politik identitas, soal kampanye, soal politik uang, soal pencalonan, dan lain-lain. Nah hari ini poinnya Bawaslu Kota itu ingin mendengarkan saran, kritik, masukan terkait dengan kerawanan pemilu di Tebet. Karena kita pahami semakin maju demokrasi, semakin hampir tidak ada batasan antara informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan informasi yang sulit dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan kemajuan era digital, kemajuan teknologi, kemajuan AI, dan sebagainya, bisa saja pertarungan politik ke depan di 2029 atau 2031, sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah dengar tentang pemilu, konsep dan kebijakannya, ini kan pasti tantangannya juga menjawab dari kemajuan yang ada. Karena itu kalau kita lihat kemarin dalam pemilu di Tebet, secara umum pasti ada aktivitas-aktivitas yang dalam kategori dapat mengganggu stabilitas, kondisivitas, keamanan, kerawanan sosial, juga keamanan dan kerawanan politik barangkali. Nah, karena teman-teman adalah saat ini diberikan amanah dan kepercayaan jadi FKDM kecamatan di masing-masing wilayah, saya kira juga banyak mendapatkan inspiratif, mendapatkan hasil analisis atau mendapat informasi kan dari masyarakat soal pemilu, yang mungkin kemarin di 2004 ya ada dan terjadi yang bisa mengganggu proses pemiluan kita nanti ke depan di 2029. Jadi prinsipnya diskusi sore kali ini Bawaslu ingin mendengarkan saran kritik, masukan, pertanyaan berkaitan dengan potensi atas kerawanan-kerawanan yang muncul di daerah di Tebet secara khusus seperti apa. Nah ini nanti kan akan menjadi katakanlah upaya atau strategi. Kalau bahasanya agenda kegiatan kita. Bagaimana misalnya di Tebet itu muncul karena banyaknya sekretariat partai politik, sehingga akan memunculkan
perang opini gitu ya, melalui apa? Katakanlah melalui banner atau spanduk ya, kita bicaranya masih itu dulu ya, mungkin bisa saja lewat media massa, tapi kita kan gitu yang sifat bahasanya bisa menjadi provokatif atau bagaimana gitu. Atau bahasanya di daerah saya ini tidak mengenal partai X gitu ya, itu kan yang sifatnya harus kita tangkal. Nah, posisi FKDM, posisi Bawaslu ketika nanti kita harus melakukan upaya bagaimana itu tidak mengganggu proses pemilu. Itu contoh, maksud saya contoh. Tapi yang lain-lain kan mungkin ada yang bisa diungkapkan oleh teman-teman sebagai masukan kita sih, kita bisa mencatat dan nanti akan menjadi agenda Bawaslu bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya ya kontraproduktif gitu ya. Kalau ada orang pro ya kita pasti mengkontraproduktif. Nah, karena kontra itu bukan berarti negatif, tapi tergantung pro-nya bagaimana. Gitu. Jadi kita bisa melakukan upaya-upaya atau tindakan yang bisa atau meredam atau mengurangi kontrol sosial politik di masyarakat khususnya di tempat. Saya kira itu Bu Kiki, Pak Ketua Bajaya dan teman-teman. Jadi selebihnya kita diskusi saja, tidak perlu ada hal yang rasa tak enak ya ngobrol saja ya, karena memang ini kan untuk kita ya, untuk kita artinya wilayah tempat. Penyelesaian sengketa tadi termasuk dari masalah politik uang dan lainnya ya, termasuk dari politik uang. Kita belum tahu masalah kategori politik uang kan gitu. Yang kayak gimana, apakah politik uang itu termasuk daripada peserta kampanye, peserta pemilu ya, peserta pemilu memberikan uang kepada calon puter, kepada puter pemilihnya itu termasuk dalam kategori uang atau yang lainnya.